Hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu tipe soal dalam IELTS reading, yaitu summary, note, table, flowchart, completion. Hari ini kita akan belajar tipe soal ini, kemudian kita akan belajar strategi untuk mengerjakan tipe soal ini, dan di akhir kita akan latihan mengerjakan tipe soal ini. Jadi sebelum kita mulai videonya, perlu diingat bahwa jika saya menyebutkan teks, itu merujuk ke passage-nya. Jadi apa itu passage? Passage adalah bacaan yang ada di dalam IELTS reading. Jadi ada passage, kemudian ada pertanyaannya. Passage kalau bisa dibilang itu sama seperti artikel atau bacaan. Kemudian jika saya merujuk ke teks, bisa juga saya merujuk ke passage-nya atau teks dalam pertanyaannya. Jadi jika saya bilang teks, itu merujuk ke passage dan atau ke teks dalam pertanyaannya. Oke, sebelum kita belajar tipe soal ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya yang terkait dengan strategi atau teknik membaca dalam IELTS reading, yaitu teknik skimming, scanning, dan closed reading. Kemudian kalian harus menggunakan laptop ketika mengerjakan latihan, karena bacaan font atau hurufnya lebih kecil, jadi lebih baik kalian menggunakan laptop agar kalian lebih mudah mengerjakan soalnya. Oke, sekali lagi sebelum kalian memulai menonton video ini, pastikan kalian sudah menonton video sebelumnya, yaitu terkait dengan strategi atau teknik membaca skimming, scanning, dan closed reading. Oke, secara garis besar, summary, note, table, flowchart, completion itu sama. Jadi ada kata atau frasa yang kosong dan kalian diminta untuk mengisinya. Jadi summary adalah ringkasan, note catatan, table adalah tabel, flowchart adalah diagram alur. Jadi strategi untuk mengerjakan tipe soal ini, summary, note, table, completion ini adalah sama, jadi menggunakan strategi yang sama. Nanti kita akan belajar strategi untuk mengerjakan tipe soal ini. Jadi apa itu summary completion? Jadi summary completion adalah ringkasan dan kalian diminta untuk mengisi kata atau frasa yang kosong di dalam soalnya. Jadi seperti yang kalian lihat, ada contoh soal dengan tipe summary completion yang seperti yang kalian lihat ada di layar. Di sana instruksinya kalian diminta untuk mengisi kata atau frasa yang kosong. Di sana instruksinya kalian diminta untuk mengisi satu kata dari passage. Jadi kalian mengisi satu kata untuk setiap jawaban. Itu adalah contoh dari summary completion. Kemudian apa itu note completion? Jadi hampir sama. Jadi note ini adalah catatan. Kalian diminta untuk mengisi kata atau frasa yang kosong di dalam soal. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, ada contoh di layar. Itu adalah contoh dari note completion. Jadi ada soal, kemudian ada instruksinya yang ada di atas. Kalian diminta untuk mengisi kata yang kosong di dalam soal ini. Jadi di sana ada instruksinya bilang one word only. Jadi kalian diminta untuk mengisi satu kata dari passage. Jadi kalian mengisi kata yang kosong di dalam soalnya. Kemudian contoh table completion sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalian mengisi informasi yang kosong di dalam table ini. Jadi di sana ada contoh soal. Instruksinya kalian diminta untuk mengisi kata yang kosong di dalam table ini. Jadi di sana perintahnya kalian diminta untuk mengisi satu kata. Jadi ada instruksi one word only. Jadi kalian diminta untuk mengisi satu kata dari passage. Oke, bagaimana untuk strategi mengerjakan note, summary, table, dan flowchart completion ini? Jadi strategi yang pertama adalah kalian pahami instruksinya terlebih dahulu. Jadi kalian perhatikan batasan kata yang diminta untuk mengisi jawabannya. Contohnya yang seperti kalian lihat di layar, ada instruksi, kemudian kalian diminta untuk mengisi kata kosong yang ada di dalam soalnya.
dan kalian diminta hanya menulis satu kata saja. Jadi ada kata one word only. Jadi kalian perhatikan instruksinya berapa jumlah kata yang diminta. Jadi kalian mendapatkan katanya atau jawabannya dari passage-nya. Strategi yang selanjutnya adalah kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi kalian pahami kalimat yang ada di dalam soalnya dan pastikan kalian benar-benar paham apa yang diinginkan dalam soalnya. Kemudian kalian juga perlu mengenali kata kunci di dalam soal karena kalian bisa menggunakannya untuk menemukan jawaban di dalam passage. Jadi kalian bisa menggunakan keyword. Jadi apa itu keyword? Keyword adalah kata kunci atau kata penting yang menunjukkan apa yang diinginkan dalam soalnya. Jadi jika ada tanggal, tahun, tempat, atau nama spesifik, jadi fokuslah ke kata-kata tersebut sebagai kata kuncinya. Untuk mengerjakan teknik completion ini, kalian akan menggunakan dua teknik membaca, yaitu teknik scanning dan close reading. Jadi teknik scanning adalah kalian menggunakan keyword yang kalian dapatkan dari soal, kemudian kalian akan gunakan untuk mencari di dalam passage. Setelah kalian temukan keyword di dalam passage, kalian baca di sekitar keyword untuk mendapatkan informasi apakah informasinya membahas yang ada di dalam soal atau tidak. Jika ada, maka kalian bisa menentukan jawaban yang paling sesuai untuk menjawab soalnya. Teknik scanning kalian bisa gunakan untuk menjawab soal yang pertama. Untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian menggunakan teknik close reading. Jadi teknik close reading adalah kalian membaca dengan teliti isi teks. Jadi kalian bisa lanjutkan membaca tanpa mulai membaca dari awal lagi. Karena informasi yang diberikan urut untuk jawabannya, maka kalian bisa melanjutkan membaca tanpa membaca dari awal lagi. Kemudian kalian juga perlu memperhatikan parafrase. Jadi parafrase itu adalah kata-kata yang berubah tapi memiliki makna yang sama. Jadi kemungkinan besar kalian akan melihat kalimat yang ada di soal dan kalimat yang ada di passage tampak berbeda tapi memiliki makna yang sama karena diparafraskan. Contohnya adalah frasa big house menjadi large home dan yang lainnya. Oke, sekali lagi informasi yang diberikan urut, jadi informasi untuk jawaban diberikan urut. Jadi kalian bisa menemukan jawabannya urut di dalam passage. Oke, sekarang kita akan latihan scanning. Jadi seperti yang kalian lihat ada di layar. Jadi kalian nanti akan menemukan keyword dari soal. Jadi seperti yang kalian lihat ada soal. Soalnya adalah what was the name of the first artificial satellite launched into space? Jadi keywordnya untuk soal ini adalah artificial satellite dan kalian cari di dalam passage. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk kalian menemukan keyword artificial satellite ini di dalam passage ini. Jadi caranya untuk menggunakan teknik scanning adalah kalian scan kata per kata yang ada di dalam passage, kemudian kalian temukan keyword yang kalian ingin temukan.
Oke, setelah kalian menemukan keywordnya, seperti yang kalian lihat, keywordnya yang sudah saya beri highlight warna kuning itu adalah keyword yang sudah kalian temukan. Jadi di sana kalian bisa menemukan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soalnya. Jadi kalian baca kalimat-kalimat yang ada di sekitar keyword untuk menentukan jawaban. Jadi setelah kalian membaca kalimat di sekitar keyword, jadi jawaban untuk soal ini adalah teknik 1. Oke, setelah kita latihan scanning, sekarang kita akan latihan mengerjakan tipe soal node completion. Jadi seperti yang kalian lihat yang ada di layar, ada soal, kemudian ada passage. Jadi ketika kalian mengerjakan soal, kalian akan mengerjakan per soal. Jadi kalian akan membaca satu soal, kemudian kalian akan cari jawabannya di dalam passage, dan kemudian kalian jawab soal tersebut. Baru kalian bisa pindah ke soal yang selanjutnya. Sebelum kalian memahami pertanyaannya, pahami instruksinya terlebih dahulu. Jadi yang diminta dalam soal ini adalah kalian diminta untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 4, kemudian kalian bisa mengisinya dengan satu kata saja dari passage. Setelah memahami instruksinya, kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Jadi kalian akan membaca soal yang pertama. Untuk pertanyaan ini, soal yang pertama adalah kemudian kalian bisa menentukan keywordnya. Jadi jika ada nama, tempat, atau nama-nama yang khusus atau spesifik, kalian bisa fokus ke kata tersebut untuk digunakan sebagai kata kuncinya. Di sini ada nama, jadi ada nama Watts and Bolton, jadi kalian bisa menggunakan itu sebagai kata kuncinya. Sebelum kalian mencari keywordnya, pastikan kalian sudah paham kalimat yang ada di pertanyaannya. Jika kalian belum paham, pastikan kalian memahami pertanyaannya terlebih dahulu. Untuk soal yang pertama ini kita akan menggunakan teknik scanning. Jadi teknik scanning seperti yang sudah kita latihan sebelumnya. Jadi kalian akan menggunakan keyword dari soal dan kalian akan cari di dalam passage dan kalian akan temukan keywordnya. Kemudian kalian akan membaca kalimat-kalimat di sekitar keyword untuk mengekstrak informasi. Apakah informasi yang ada di sana membahas informasi yang ada di soal atau tidak. Jika iya, maka kalian bisa menentukan jawabannya. Oke, sekali lagi, jika kalian belum paham soalnya, baca kembali soalnya hingga kalian paham. Oke, sekarang kita akan mencari kata Watts and Bolton ini di dalam passage. Seperti yang sudah saya beri highlight warna pink, itu adalah hasil scan. Jadi kalian bisa melihat di sana. Jadi kalian bisa scan kata per kata di dalam passage dan temukan nama Watts dan Bolton ini di dalam passage. Seperti kalian lihat, keywordnya kalian bisa temukan di paragraf yang kedua, di line yang keempat, dan line yang kelima. Yang saya beri lingkaran warna orange, itu adalah keywordnya. Kemudian setelah kalian temukan keywordnya, kalian baca di sekitar keyword untuk mengekstrak informasi. Sebelum kita lanjut, saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian membaca informasi yang ada di dalam passage yang sudah saya beri highlight warna hijau, dan kalian tentukan apakah informasinya sesuai atau membahas yang ada di dalam soal nomor 1 ini atau tidak. Oke, sekarang kalimat yang ada di dalam passage itu adalah itu kalimat yang ada di dalam passage di paragraf yang kedua. Kemudian jika kalian kembali ke soal yang nomor 1, soal nomor 1, pertanyaannya adalah in Watts and Bolton's steam engine, the movement of the blank was linked to a gear system. Jadi kalau kalian lihat, informasinya ada di dalam passage yang bagian ini. Oke, jadi jawabannya adalah piston untuk soal ini. Kalian bisa pause videonya dan kalian bisa membaca kembali informasi yang ada di dalam soal dan informasi yang ada di dalam passage. Oke, sekarang kalian akan lanjutkan mengerjakan soal yang kedua menggunakan teknik close reading. Jadi karena informasinya diberikan urut untuk jawabannya,
maka kalian bisa lanjutkan membaca tanpa perlu membaca dari awal lagi. Kalian bisa menggunakan teknik close reading, jadi baca teliti informasinya. Kalian tidak perlu membaca dari awal passage lagi. Oke, jadi jawaban untuk soal yang kedua ini kalian bisa menemukannya di paragraf yang ketiga. Seperti yang kalian lihat, yang saya beri highlight warna hijau, itu adalah informasinya. Jadi di sana kalian bisa lihat informasi untuk soal yang kedua ini kalian bisa temukan di paragraf yang ketiga. Informasinya adalah the demand for coal, which was a relatively cheap energy source, grew rapidly during the Industrial Revolution, as it was needed to run not only the factories used to produce manufactured goods, but also steam power transportation. Itu adalah informasi yang ada di paragraf yang ketiga. Jadi di informasinya di sana membahas informasi yang ada di soal yang nomor 2 ini. Di soal yang nomor 2 adalah a greater supply of blank was required to power steam engines. Jadi kalau kalian baca, jawaban yang paling sesuai adalah coal untuk soal yang nomor 2 ini. Kalian bisa pause videonya dan baca kembali informasi yang dari soal dan informasi yang di dalam passage. Jadi sekali lagi untuk menjawab tipe soal completion ini, jadi summary, note, table, dan flowchart ini, kalian bisa menggunakan dua teknik membaca yaitu teknik scanning dan close reading. Untuk teknik scanning, kalian bisa menggunakannya untuk soal yang pertama. Jadi soal yang pertama, kalian bisa menggunakan teknik scanning. Untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian bisa menggunakan teknik close reading. Kenapa kalian bisa menggunakan teknik close reading untuk yang soal kedua dan seterusnya? Karena informasi yang diberikan urut untuk jawabannya. Jadi kalian tinggal lanjutkan membaca tanpa perlu membaca dari awal lagi. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar tentang tipe soal dalam IELTS reading yaitu summary, note, table, flowchart, completion. Untuk mengerjakan tipe soal ini kalian bisa menggunakan teknik membaca. Kenapa menggunakan teknik membaca untuk mengerjakan soal ini? Karena kalian bisa menghemat waktu kalian dan kalian bisa menemukan jawabannya dengan lebih cepat. Kalian bisa menggunakan teknik membaca scanning dan close reading untuk mengerjakan tipe soal ini. Teknik scanning adalah kalian menggunakan keyword dari soal, kemudian kalian cari di dalam passage, dan kalian baca informasinya di sekitar keyword untuk menentukan apakah informasinya membahas dari soal atau tidak. Jika ada, maka kalian bisa menentukan jawabannya. Ingat sekali lagi bahwa informasi yang diberikan mungkin akan terlihat berbeda, tapi memiliki makna yang sama. Karena informasinya akan diparafrasekan. Jadi tidak akan sama persis kata-katanya, tapi lebih disinonimkan atau diparafrasekan. Kemudian, untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian bisa menggunakan teknik close reading. Jadi kalian membaca teliti isi teks. Jadi kalian bisa menggunakan teknik close reading ini untuk menjawab soal yang kedua dan seterusnya. Untuk soal yang kedua dan seterusnya, kalian tinggal lanjutkan membaca tanpa perlu membaca dari awal lagi. Jadi kalian bisa melanjutkan membaca tanpa perlu membaca dari awal passage. Karena informasi yang diberikan untuk jawabannya, untuk tipe soal completion ini adalah urut. Jadi kalian tidak perlu membaca dari awal lagi.
karena jawabannya urut di dalam passage. Oke, kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan tipe soal summary, node table, dan flowchart completion. Jadi kalian bisa menggunakan website ini untuk latihan mengerjakan tipe soal ini. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.